K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, Abang Yusuf bajunya rapi banget. Mau kemana? Oh iya dong Kak, aku mau beribadah, jadi harus rapi Kak. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kakak dan abang udah pakai baju rapi nih untuk beribadah. Nah adik-adik, ketika kita beribadah, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Itu dia. Dan sebelum kita beribadah, mari kita siapkan hati, kemudian persembahan dan Alkitab kita. Untuk lebih bersemangat lagi adik-adik, kakak punya yel-yel nih seperti biasa. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab, Jesus love me, yes. Sekali lagi adik-adik, anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Iya, semuanya sudah pada semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Berdoa dimulai. Amin. Oh iya bang, kita belum berkenalan nih. Oh iya Kak, benar juga Kak. Nah adik-adik di rumah, perkenalkan nama kakak Kak Sonya Boru Hutajulu. Dan ditemani oleh Bang Yusuf Sinaga. dan diiringi musik oleh Bang Jeremy Manik. Hai, Bang Bang. Jeremy. Dan juga ada Bang Riko Sianipar. Halo Bang. Dan tema kita pada minggu ini adalah Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Adik-adik di rumah sudah pada tahu dong kalau Tuhan Yesus mengajari kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Maka dari itu adik-adik kita menyanyikan lagu K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita menyanyikan sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu
sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada sukacita. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyikan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-9 dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah sudah pada tahu kan bahwa kasih Yesus indah melebihi segalanya. Adik-adik mari kita angkat satu lagu pujian dengan penuh sukacita, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Demikianlah bunyinya. Mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang mengangkut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, burung pipit yang kecil Tuhan yang pelihara. Allah mengasihi bahkan burung pipit. Bagaimana dengan kita? Mari kita kembali menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan ayat kedua. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengaku iman kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk warta hari ini kakak akan membacakannya ya. Warta di Minggu tanggal 14 Maret 2021. Yang pertama, Minggu tanggal 14 Maret 2021 yaitu Minggu Letare yang artinya bersukacitalah bersama-sama. Tertulis di kitab Yesaya 66
ayat 10a. Yang kedua, kakak dan abang guru sekolah minggu ingin mengajak adik-adik di rumah untuk membaca firman Tuhan dimulai dari Perjanjian Lama. Dan adik-adik akan membacanya setiap hari satu pasal. Yang kedua, firman Tuhan untuk minggu depan, Minggu tanggal 21 Maret 2021 tertulis di Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Adik-adik di rumah harus ingat selalu membawa Alkitab dan persembahan. Yang terakhir, siapa yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Maret 2021. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan tak pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Untuk adik-adik yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Minggu 14 Maret 2021. Sampai jumpa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Diakones. Mari itu adik-adik kita nyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita nyanyikan lagu yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini, karena kami anak-anak sekolah minggu masih boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarnya. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah apa kabar?
Pasti semua sehat ya. Yang percaya semua sehat-sehat semua. Walaupun di kondisi pada saat ini masih di masa pandemi COVID-19 dan dibarengi juga musim hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah. Inang percaya semua sekarang dengan tekun mengikuti ibadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah, adik sekolah minggu udah pada dibuka Alkitabnya? Inang percaya semua anak sekolah minggu sudah membuka Alkitabnya. Ya, dengan sepenuh dengan semangat mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita akan membacanya di ayat 57. Kita mulai dari 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap ke Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, dan orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, ya, Yesus berdoa di Taman Getsemane. Lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemane. Ya, ditangkap. Lalu pada saat ini menceritakan Yesus dibawa ke pengadilan agama. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah melihat kantor pengadilan? Atau pernah melihat kantor pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, Mahkamah Agung? Pernah? Sudah ada pasti. Nah, pertanyaan Inang, tempat apakah itu? Nah, pasti tempat itu adalah tempat mengadili atau tempat mencari keadilan atau tempat mengadili orang-orang yang bersalah, adik-adik. Yakni mereka yang telah melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara. Misalnya mengadili orang yang melakukan kejahatan pembunuhan, perampokan, kekerasan, dan banyak hal lain. Nah, tetapi adik-adik sekolah minggu,
ini Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Ya, mahkamah agama adalah tempat mengadili setiap orang yang bersalah agar dijatuhin hukuman pada zaman itu, adik-adik. Nah, para imam, kepala ahli Taurat dan para orang tua Yahudi menilai bahwa Yesus telah bersalah, ya, karena telah memberikan pengaruh buruk. Itu ya, pengaruh buruk kepada masyarakat. Itu ya. Sehingga Yesus dianggap telah menghujat Allah, ya. Nang sudah ceritakan minggu yang lalu di Markus 14 ayat 58. Menghujat, ya. Para imam kepala dan seluruh majelis mahkamah agama, ya, berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Kenapa, adik-adik? Supaya Yesus dijatuhin hukuman mati. Ya, sedih banget ya. Supaya Yesus harus dijatuhin hukuman mati, sehingga mereka dengan giginya mencari orang-orang yang siapa yang mau memberikan kesaksian palsu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sementara Simon Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan dia dan masuk serta duduk di antara para pengawal itu dan melihat apa yang terjadi pada saat itu, adik-adik. Ya, dengan tindakan tersebut mereka melihat sebenarnya Simon Petrus mengasihi Yesus, namun dia takut, adik-adik. Ya, dia takut serta ditangkap dan dihukum seperti Yesus. Dia takut. Sebenarnya dia mengasihi Yesus, tapi dia takut. Ya, nanti saya ditangkap seperti Yesus, itu dia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini dia diadili Yesus. Ya, dibawa ke pengadilan. Ya, Yesus dibawa ke pengadilan. Nah, melalui peristiwa Yesus diperhadapkan ke mahkamah agama ini, kita dapat ada beberapa yang dapat kita petik dari nilai yang harus kita lakukan dan harus yang kita jauhi. Tadi kan Yesus ini diadili, ya, dia tidak melakukan kesalahan. Ya, tidak melakukan kesalahan dia. Ya. Lalu dari peristiwa penangkapan, dari peristiwa pengadilan yang dilakukan pada Yesus ini, ada beberapa yang harus kita petik, nilai-nilai yang harus kita lakukan dan yang harus kita jauhin. Yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Tadi kan mereka berkompromi ya melakukan kejahatan, ya. Ya. Tuhan Allah menginginkan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Ya. Seturut dengan firman Tuhan dan Taurat firman Tuhan. Tentu adik-adik sekolah minggu sudah mengetahui isi ke-10 hukum Taurat itu, bukan? Kitab pertama dari kitab ke-10, yaitu hukum pertama dan ke-10. Ayo, siapa yang sudah menghafalnya? Pasti semua anak sekolah minggu yang di rumah sudah menghafal, ya. Akulah Tuhan Allahmu, ya, dan selanjutnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam khotbah kita pada hari ini kita melihat bagaimana sih mahkamah agama yang terdiri dari iman-iman, kepala-kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang telah berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Kenapa mereka mau, ya adik-adik? Karena mereka ingin Yesus sampai mati di kayu salib. Itu tujuan mereka, ya, sampai mati di kayu salib. Mereka telah berkompromi untuk melakukan kejahatan. Ini adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Jadi jangan berkompromi, ya, melakukan kejahatan, ya. Mari kita berkompromi melakukan hal yang baik, tidak melakukan yang kejahatan. Tetapi mari kita berkompromi, bekerja sama untuk melakukan hal yang baik dan yang benar dalam hidup ini, ya. Jangan pernah bekerja sama dengan teman-temanmu yang mari kita mencuri katanya. Jangan, harus dijauhin. Jangan kamu berkompromi dengan teman-temanmu berdusta. Misalnya nih, ada kamu dikatakan lagi bermain dengan temanmu. Ya, bermain dengan temanmu.
bermain-main dengan temanmu, lalu di antara bermain-main dengan teman-temanmu itu kalian mengambil barangnya, lalu berkompromi mengatakan dia kan kehilangan tuh, dia kehilangan, lalu mengatakan oh bukan kami, kalian berkompromi itu berdusta, itu jangan, harus dijauhin yang seperti itu adik-adik ya. Jangan kamu berkompromi untuk melawan orang tua, ya, melawan orang tua tidak baik itu, ya. Untuk absen, jangan kamu juga berkompromi absen mengikuti ibadah walaupun di rumah saja. Kita makan, nggak usah ibadah kita ya teman-teman ya, jangan. Walaupun masih beribadah di rumah saja, lalu kita telepon, nggak usah beribadah ya, jangan berkompromi. Tapi kita justru mengatakan, mari beribadah ya, harus seperti itu. Jadi jangan bersaksi dusta, ya, jangan bersaksi dusta atau palsu, itu jangan. Hari sekolah minggu, ayo mari kita bersama-sama menyebutkan hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta, itu titah ke-9. Jangan engkau. Apakah adik-adik pernah berdusta? Apakah adik-adik pernah berdusta berbohong? Berdusta sama mama, berbohong sama mama? Siapa di sini anak sekolah minggu pernah berdusta berbohong? Pasti semua anak baik ya. Kepada siapa dan bagaimana kita harus melakukannya? Kepada siapa? Berdusta kepada teman. Jangan bersaksi dusta atau palsu, telah melanggar hukum Taurat Allah. Yang ke-9, Allah tidak menghendaki tindakan yang demikian. Jadi Allah tidak senang kepada anak kita bersaksi palsu, berbohong, berdusta. Allah tidak senang hal yang demikian. Tapi Allah mencintai kejujuran. Allah mencintai kejujuran, keikhlasan, kebaikan, itu yang Allah senangin. Jadi Allah tidak suka, ya, Allah tidak suka kita harus menjauhi mencuri, berdusta, berbohong, melawan orang tua, kita harus menjauhi. Ya, tapi Allah suka kepada anak yang jujur. Nah, anak-anak sekolah jadi marilah kita menjadi orang-orang yang jujur, anak-anak yang jujur. Jangan suka berdusta atau berbohong, apalagi menutupi kesalahan yang telah kita lakukan dan mengkambing hitamkan orang lain yang tidak bersalah, menuduhnya melakukan yang salah, lalu mengatakan oh bukan aku, misalnya di rumah nih, kamu yang melakukan kesalahan tapi kamu menuduh adikmu, saudaramu, itu tidak baik. Kamu mengatakan supaya kamu tidak dimarahin, oh bukan aku mama, bukan aku, tapi si abang atau si adik, tidak baik. Baiknya aku mama dan aku melakukan, aku minta maaf, seperti itu, harus jujur. Ya adik-adik ya. Nah itu yang Tuhan inginkan. Orang Kristen harus memiliki komitmen dan harus memiliki kejujuran. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Itu kata firman Tuhan adik-adik di Matius 5 ayat 37. Kamu baca dulu, coba buka Alkitabnya, katakan jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Jadi kalau kamu katakan kamu melakukan kesalahan, katakan iya. Kamu tidak melakukan, katakan tidak. Nah kalau lebih dari itu katakan itu adalah dari sejahat, itu suara iblis. Misalnya nih, kamu melakukan kejahatan nih, melakukan ada kesalahan nih, lalu kamu mengatakan tidak saya, itu suara iblis, sementara kamu, Tuhan tidak ingin seperti itu. Tapi hendaklah kita tetap berkomitmen menjadi anak-anak yang jujur. Lalu dikatakan lagi di sini, apa sih yang kita teladani lagi melalui firman Tuhan ini? Teladanilah Yesus sebagai juru selamat kita. Yesus ini adalah sebagai juru selamat kita yang telah mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Nah, adik sekolah minggu, meskipun Yesus telah ditangkap, ya, Yesus tadi telah ditangkap, ini Yesus ditangkap di Taman Getsemane, lalu Yesus diadili di pengadilan Mahkamah Agama, ya. Meskipun Yesus ditangkap seperti penyamun, ya, Yesus ditangkap seperti penyamun, penjahat kelas kakap, ya. Di sini Yesus ditangkap seperti penyamun, penjahat kelas kakap. Lalu apakah Yesus membenci mereka? Apakah Yesus membenci mereka adik-adik? Yesus tidak melawan dan melarikan diri adik-adik. Ya, Yesus tidak melawan dan tidak melarikan diri. Yesus mengikuti seluruh proses mulai Yesus ditangkap, ya, mulai Yesus ditangkap,
sampai Yesus diadilin, sampai Yesus disalibkan di bukit Golgota, ya, dengan penuh bijaksana juga Yesus menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sampai akhir, adik-adik. Jadi dia tidak melawan, dia dengan bijaksana lalu mengatakan, adakah tuduhan kamu melakukan ini? Kayak berapa itu? Seperti yang kamu katakan. Itu jawaban Yesus. Ia menjatuhin, ya, dia dijatuhin hukuman mati. Nah, adik-adik, hukuman ini seharusnya bukan Yesus yang menerimanya, bukan Yesus yang menjalaninya, tapi Yesus terima dan dijalani, ya, dan dijalannya. Sebenarnya ini bukan harus Yesus yang menjalaninya dan menerimanya, karena Yesus tidak melakukan dosa, karena Yesus tidak melakukan kejahatan, ya, tapi Yesus mau menerimanya karena dia mau menanggung dosa kita. Bahkan adik-adik lagi yang mau kita lihat lagi dalam firman Tuhan ini, bahkan dengan beraninya mereka juga menghina Yesus, ya, dihina, dipukul, dicambuk sampai berdarah, sampai Yesus tidak berdaya, adik-adik. Sedih sekali, dia dihina, dicambuk sampai dia tidak berdaya. Yesus tetap diam, dia tidak mengatakan, saya lawan kamu, tidak. Yesus tetap diam dan tidak melawan. Yesus tetap diam dan tidak melawan. Sebenarnya Yesus, adik-adik, mampu untuk melawan mereka, tapi dia tetap taat sampai mati di kayu salib, ya, sampai mati di kayu salib. Yesus tidak, waktu dia dipukul, dicambuk, dihina, Yesus tetap diam. Yesus tidak melawan. Ya, kenapa adik-adik? Karena Yesus taat sampai dia mengalami penyaliban itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah kita meneladani ketaatan Yesus ini sampai wujud kasih, ya, meneladani ketaatan Yesus kepada Allah yang memerintahkan dia. Dia mau rela disalibkan, dicambuk, dihina, bukan karena kesalahannya, tapi karena dia mengasihi kita semua. Kita mengatakan tadi apa yang menjadi pegangan kita dalam firman Tuhan pada saat ini. Ada hal yang 3 yang harus menjadi yang kita contoh tadi. Kita jangan mau berkompromi dengan hal yang jahat, lalu kita tidak mau berdusta, dan kita mau meneladani kasih Yesus sebagai juru selamat kita, karena dia memang sungguh-sungguh mengasihi kita. Yesus menjalani semuanya yang sudah diadilin kepada dia, ya. Yesus ditangkap, Yesus ditangkap ini, ya. Yesus ditangkap, lalu Yesus diadilin di mahkamah agama. Yesus diadili di mahkamah agama, dan Yesus sampai disalibkan dia tetap taat kepada Bapa yang memerintahkan dia. Karena apa dia mau melakukan? Karena kasihnya kepada kita semua. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk terus meneladani Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, dan kami selalu taat dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing, mampu untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi di sound adong hubungan Tuhan. Di sona dong hubungan Tuhan, parbueni ngoluku nasotar doknian, sadia ma argana Tuhan, molo saini raju masude dengan basam,
Jaloma Tuhan sailas maroham tangan huna met-meta Tuhan nasohe aman sari dopedo on Tuhan rohang kuna huleon Tuhan na boy pelehonon ku gabelas ni roham Jaloma Tuhan sailas maroham. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami terima kasihku kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengadukan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Inang tetap menghimbau supaya tetap menjaga kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita nyanyikan lagu yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat,
berkatilah. Kita nyanyikan lagu yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan,